Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan hormat kami terlebih dahulu kepada ibu-ibu pengurus, anggota dan jamaah pengajian, khususnya Majelis Taklim Musholah Pekapuran dan sekitarnya, Musholah Nurul Iman Pekapuran dan sekitarnya. Ibu-ibu, para jamaah sekalian, pertama dan yang paling utama tentunya kita sama-sama untuk selalu tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara baik itu mempersembahkan ataupun dengan mengucapkan. Kalau mempersembahkan berarti dengan rangkaian ibadah. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan, tidak ada lain ucapan dengan kalimat alhamdulillah. Ini kalau kita banyak mengucapkan ini, InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan nantiasa memberikan yang namanya nikmat itu yang tidak putus-putusnya. Nikmat yang tentunya kalau kita pikir ibu-ibu sekalian, ya kita ni kejingoannya tu nikmat yang besar baik. Kalau yang kecil kadang-kadang kita tidak pula tahu atau mungkin yang tidak kejingoan. Padahal semuanya itu adalah merupakan nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih hari ini di pertemuan setiap setengah bulan sekali, itu kalau tidak karena izin dan nikmat Allah, mungkin banyak halangan buat kita. Dan hari ini kita dipertemukan kembali di hari yang ke-16 di bulan Syawal. Ingatkan ibu-ibu, kita lah nak parak Rabu Akhir. Rabu Akhir itu kalau nyengok kalendernya hari Rabu tanggal 13 September. Ya, Rabu Akhir itu. Kalau tanggal kita Hijriah 27 Safar. Ingatkan bu ya, sebab ya terserah ibu-ibu nak ngado kenyo, baik dewek-dewek maupun bersama-sama berjamaah. Ndak kata lain, tujuan niat kita semata-mata ibadah. Bukan ada niat yang lain, ndak kata ibadah. Dan kita tahu bahwa dari sekian banyak bulan yang paling banyak Allah turunkan bala ujian musibah itu adalah di Rabu Akhir Safar. Itu baik. Jadi kalau ada orang yang masih juga tidak memahami ataupun tidak mau tahu ataupun tidak mau melakukannya, ya sudah. Sebab kita ni nafsi-nafsi bu. Nafsi-nafsi. Nurut kita bagus, nurut orang lain belum tentu bagus. Nurut kita baik, nurut orang lain belum tentu baik. Uji kita tidak baik, mungkin menurut orang lain baik. Itulah hidup. Ya, kita tidak pacak maksudkan kehendak kita. Kita punya amalan masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kami. Amal kamu, amal kamu. Ya, menurut kita ini yakin, kita gawikan. Menurut orang yang tidak yakin, ya apa boleh buat. Ya, jadi hari ini Allah pertemukan kita kembali berkat izin daripada Allah. Allah mengizinkan kita dengan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat. Ya, dah katik lagi kurangnya ibu. Ada iman Allah jaga sampai sekarang ini, kita tetap teguh pendirian.
Maka itu di akhir zaman ini Ibu sekalian, tidak kata lain, salah satu ibadat, salah satu daripada perbuatan yang harus kita tanamkan itu adalah menanamkan sikap istiqomah. Bahasa kita istiqomah itu Bu, artinya tidak gonjang-ganjing. Bahasa Palembang tu apa? Tidak gonjang-ganjing tu. Tidak tidak bingung. Pokoknya mantap, jangan labil. Mantap terus. Bukan mantap di tempat maksudnya. Mantap dalam hal keyakinan, ya. Jadi kalau kita nak pengen supaya kita tetap istiqomah, lebih-lebih akhir zaman ini, ya, ada 3 amalan. 3 amalan. Amalan yang pertama, memperbanyak maca zikir Allahu. Kalau kita sering macakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau Allahu, 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 ya Allahu. Kita biasanya maca kalimat la ilaha illallah. Ini. Atau ya Allah boleh Bu, ya Allahu, ya Allah. Awak ngalak menyambung kan? Ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu mak itu orang kan? Ya, tak putus dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kalau pacak sehari jangan lepas, ya, baik itu selesai solat pagi subuh, atau pokoknya dalam sehari itu jangan lepas minimal paling tidak 66 kali. 66. Jadi kalau tasbih itu kan jumlahnya berapa? 33, berarti 2 kali. Tasbih yang biasa Bu, yang 1 keliling. Ada yang kecil tu kecil. Yang kecil itu ada isinya 33 kan. Itu. Jadi kalau ibu ingat ngelemakkan ngitung baik. Ya. Jadi kalau ada sebagian riwayat mengatakan orang yang biasa berzikir itu biasanya tidak pernah lepas dengan tasbih. Maka kalau kita nyingok alak di kantong wong kan, kapan kita kalau ngelok duit kapan nyingok no tasbih. Ada yang tasbih kecil itu kan lemak. Ya, main hari wong pintar pula jangan payah megang, dibuat. Itu gelang. Buatnya gelang. Isip dikit jadingnya kalung. Ya, apa nak berkalung tasbih biar tak lupa. Ya tu. Jadi ini baik yang biasa di kantong. Kalau orang dulu ingat kita, kalau kiai dulu, jadi kita apa ngelok duit, apa nak ngenjuk duit, apa no tasbih. Bukanya gitu ya. Jadi artinya kebiasaan wong zikir itu Bu biasanya lemak ke ngitung baik kan. Ya Allah, 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 ya Allah. Lemak ngitungnya. Ya, jadi 66 kali. Jangan nidak dalam sehari maksudnya tu. Jangan nidak sehari, bukannya setiap solat tidak. Jangan nidak dalam salam waktu 24 jam itu, ya minimal. Entah ibu nak macanya pagi jadi. Nak siang. Itu kan amalan-amalan wali-wali Allah. Wong-wong kiai-kiai lama dulu ibu. Kita ni tidak yakin dengan amalan tu. Ada mulut capek je kita ni kan, mulut capek, omong hasil tak katik. Bukan tak katik hasil, kerana kita tidak yakin. Kalau yakin segala gawi. Ni kalau dulu kiai galak ngajarkan selepas solat zuhur itu maca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Dil bukan dul. Ibu galak dul. Wa'dil. Kalau dul di rumah. Atau kalau misal macanya 100 la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul. Begitu sampai 100 hitungan la ilaha illallahul malikul Hakul Mubin. Begitu hitungannya sampai 100 baru ditutup Muhammadur
Rasulullah Sadiqul. Sudah zuhur itu, Bu. Sudah zuhur. Aduh galau, cuman kita ni apa kebanyakan gawi apa. Tidak katik gawi kita ni sebenarnya. Gawi itu paling nonton TV, ngunjuk ke pinggang, tengok sinetron dan lain sebagainya. Tak katik pula gawi. Ya dah. Kena penyakit penyu itulah. Sikok itulah penyakit penyu itu. Apalah penyu di para ikan, penyungkan. Itulah penyakit. Ya. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam sehari jangan lepas membaca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin 7 kali pagi, 7 kali sore. Sore itu antara asar menjelang maghrib atau antara maghrib menjelang isya. Nah, bagusnya pokoknya antara menjelang maghrib, Bu. Nutup matahari terbit. Nutup matahari terbenam akan terbenam. Jadi An-Nasnya itu, makanya kita kalau solat itu nak solat itu entah kewajib ataupun sunnah, kita kalau maca An-Nas itu dulu kan, ngilangkan was-was itu. Nah, ada kan bahasa was-was itu. Alladzi was-was. Alladzi wisufi. Hati-hati macam itu kan. Alladzi was-was. Kan was-was. Alladzi wisufi. Jadi ngilangkan rasa was-was. Apa ni no was-was ni bukan bahasa Palembang. Bahasa Quran. Alladzi wisufi sudurin. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada dalam dadanya atau penyakit was-was. Was-was. Apa dia kalau lemak nyebutnya was-was tu? Rasa-rasa rasa-rasa. Itulah dibaca be An-Nas tu sebelum solat, lagi penyakit-penyakit dalam solat tu lagi galak lupa. Lah jelas dalam rakaat yang keempat begitulah 3 apa 4 mulai bingung kan, ini apa nak tahiyat akhir apa nak ya. Nah, ibu jangan ragu itu. Kalau memang ibu memang ragu niat, naik ke angkat lagi ya, begitulah terakhir baru tutup sujud sawi ya. Kalau niat kita bu kadang-kadang solat misalnya solat asar misalnya atau solat zuhur tadi lah cetonia 4 rakaat begitu lah duduk lah nak sujud tahiyat akhir sujud akhir no blank 3 apa 4 yang ditanya ni tak katik belis tu lah dia belis belum sudah kau tu banyak ego yang fikirkan mikirkan ini badan hati badan kita ni baik bu kalau di sejadah menati ni ya Allah ada hati yang di pucuk meja makan ada hati yang ke mana-mana ada yang mikirkan inilah mikirkan itu sehingga tak sudah-sudah mikirkan gawe hidup ini tak sudah-sudah itulah gawe hidup mendak katik gawe lagi mati habis cerita itu amalan yang kedua ini Bu ya ketiga amalan yang ketiga. Jadi kalau ibu misalnya sudah setiap selesai zuhur itu yang lebih bagusnya adalah la ilaha illallahul malikul hakul mubin baru kagetlah 100 lah selesai 100 baru ditutup Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Jangan meloi lagi wong yang berdedul-dedul itu wa'dil jangan wa'dul. Wa'dul jualan pempek itu kalau kita ni wa'dil wa'dil amin ingatkan. Nah, kemudian yang berikutnya ibu-ibu jamaah sekalian, yang keempat, usahakan setiap selesai solat baik wajib apalagi wajib ataupun sunnah apalagi yang wajib jangan lupa walaupun ibu tidak mau wirid panjang paling tidak lupa dengan membaca ayatul kursi. Entah ke ibu nak wirid panjang atau nak tidak, pokoknya kapan sudah solat itu minimal jangan ditinggalkan. Kalaupun ibu makai wirid-wirid yang lain misalnya
dengan diawali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali tu ya. Wa ilaikal masir, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini juga jangan tinggalkan ini, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kemudian Fatihah macam auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Artinya jangan ditinggalkan apa baik yang nak ibu wiridkan, yang nak ibu amalkan, bacaan-bacaan lain, ikut ini yang jangan ditinggalkan. Ya, paling tidak jangan meninggalkan bacaan ayatul kursi. Ya, jadi kalau yang nak lain-lain nak nambah, silakan. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, itu artinya itu adalah muqaddimah ataupun amalan yang baca diamalkan. Yes, kita sen depan baik bu, amalan sehari-hari baik. Maka kalau ngomong sama ibu-ibu, ibu kita lah umur 50, 60 ini, tak katik lagi gawi. Tak katik. Nak bernyanyi juga tak dinilai oleh malaikat. Apa ada nilai 100? Tidak katik. Mogalah ibu dapat hadiah apa. Tak katik juga pahalanya. Tapi kalau ibu baca solawat, walaupun cuma sekali, lah tercatat. Ya, satu nilai ibadah. Ya, jadi tak katik, basahilah bibir kita ini. Dengan apa memperbanyak zikir tadi, kan? Apa memperbanyak solawat. Ya, jadi artinya tidak katik lain. Yang apa yang kita amalkan, kita baca ini, inilah yang bakal kaget memberikan pembelaan. Tidak pacak bu nak ngajak hakim di sana tu, tak pacak. Nak aja kita tenang be, ada advokat hakim yang bakal bela hakim lagi kena gebuk. Ini duluan sekali dia. Ada yang ninggal ni hakim biasa memutuskan perkara, biasa bela wong. Ada begitu dalam situ nak minta tolong, dia lagi lah kena gebuk. Apalagi kita. Jadi tak kata yang bela itu amalan kita inilah. Jika kawan alim pula, bukan alim. Memang kita dituntun untuk belajar ilmu. Maka kajian kita sore hari ini dalam kajian jadilah 4 golongan dan jangan menjadi 1 golongan. Bahasanya pertanyaan kan, jadilah 4 golongan dan jangan menjadi 1 golongan. Golongan yang pertama, jadilah kamu orang yang alim. Maksud alim tu bu, orang yang memiliki ilmu. Tu alim. Kita dulu kalau nak ngaji, manggil guru ngaji tu mu'alim kan? Mu'alim. Nak ke mana? Ke rumah mu'alim. Mu'alim tu orangnya, orang yang punya ilmu, mu'alim. Ya dah. Jadi apa disebut alim? Alim. Jadi mu'alim. Kalau dulu kan mu'alim tu lah kan? Mu'alim. Nak ke mana? Ke rumah mu'alim. Nak apa? Ngaji. Maka dulu orang tu nyebut mu'alim tu lah. Baru-baru inilah banyak berubah. Tidak lagi mu'alim. Tidak disebut lagi dengan mu'alim. Macam-macam. Ada yang nyebut syekh. Ya, dia macam-macam. Ada yang nyebut syekh lah kau. Terserah. Intinya, orang yang memiliki ilmu. Ya katakan wong yang memiliki ilmu itu, ibu berjamaah sekalian. Ya, tidak juga wong yang menurut ibu kita ngajarkan ilmu baik dengan wong itu. Kalau dia amalkan, bisa jadi amal. Contoh misal, makanya kita ni bu, kadang-kadang kesalahan kita dengan anak cucung ni, tidak pernah kita yang ngajari dari alif baituna. Tahu-tahu ke budak ni tahu pacaknya alif ba dengan guru ngaji. Kita ni dulu, uji wong tua dulu. Selaku wong tua ni minimal lah ngajarkan 28 29 huruf hijaiyah tu. 28 28 huruf hijaiyah dari alif ba ta tha jim ha kha dal dal zal shin sad dad ta dha ain rin fa qaf dad dha ain ya. Jadi ada 28 huruf hijaiyah. Minimal yang ngajarkan pertama sekali huruf hijaiyah tu kita selaku wong tua mestinya. Nama ini Arida langsung budak yang buta, bukan buta budaknya. Budak yang belum tahu dengan huruf, tahu huruf itu dengan guru
ngaji. Tak kata amat, wong tuanya dapat amal, ya sama sebenarnya. Tapi ilmu yang ngalirnya itu. Jadi kalau dia maco, dari mana mereka dapat belajar? Apa tahu dari huruf, mulai dari huruf alif sampai ya itu? Oh, dari abah misalnya kan. Dari mek dulu orang Palembang kan mek kan? Dari mek. Dari mana? Dari nyai. Dari mana? Dari yai. Kalau orang Komering dari mana? Dari akas. Dari mana? Dari ombai. Ada. Jadi artinya kita tu tersebut. Oh, jadi pacaknya tahu dengan halib ini dari ba dulu. Kagetlah nak kalau lah sudah tahu huruf alif ba. Cuman kita ni itulah tadi. Ada apan budak ni sudahlah kau langsung masuk ngaji baik. Kadang-kadang tak perlu tahu no lah nak namatkan. Jadi tak katik campur tangan kita. Walaupun sebagian mengatakan berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk mereka belajar ilmu agama, itu pun sama. Artinya selagi dia belajar ilmu agama, selagi itu juga duit uang yang kita keluarkan untuk biaya ngaji itu pun akan menjadi amal ibadah. Ya, jadi artinya tidak rugi, Bu, ya. Jadi daripada kita wanti-wanti, jadilah kamu orang yang alim. Jika tidak sanggup, maka jadilah yang kedua. Bukan jadi yang kedua, jadi yang dua. Jadilah kamu orang yang mencari ilmu. Ilmu lah tak kata apa, alim tidak. Oh sudah kalau mak itu belajar. Nah ini yang ibu, ini kan namanya orang ibu menjadi orang yang kedua. Ilmu tak kata, alim tidak. Kadang-kadang Bu yang nyebut kita alim tu bukan kita. Wong. Oi sianu alim nian. Belum tentu. Cuma oleh kerana orang lah banyak nyebut alim sehingga tu alim-alim. Bukan hal jalim itu bukan. Alim-alim. Makanya orang dulu kapan dia lah ngajar ngaji disebut mu'alim. Dah berubah dari mu'alim jadi buya. Berubah kan? Buya tu tak lemak, Bu. Kayak tambah wong N. Kebanyakan buya. Ujungnya tak lagi nyebut buya. Tambahnya N. Buyan. Nah. Alangkah tak lemaknya. Jadi sebenarnya biasa-biasa baik kan? Ya biasa baik. Takutnya kaget kalau disebut dipanggil wong alim agak tinggi nah. Medok apa bahasa ni? Singgahnya teko rambut ni tegak kalau. Itu takutnya kaget kena penyakit yang namanya ria. Apa ujub sombong. Jadi kita ni takut nian. Apalagi ibu-ibu kapan ada orang ni, ibu cantik nian. Mulai singgahnya. Lah mesem-mesem. Teko nyampak, teko berjalan, tercampak-campak. Alangkah cak GR-nya. Padahal pujian itu hanya untuk Allah. Apalah tersampai tersipu-sipu. Singgahnya berjalan tertumbur. Tiang listrik kena tumbur. Sambil GR-nya tadi kan, tidak pantas gitu. Yang pantas itu adalah pujian hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lain kalau pujian khusus lain namanya itu kan. Jadi kalau kita tidak alim, kita merasa wong yang tidak punya ilmu, iya tidak kata nak jadi kiai apa, nak jadi buya apa. Singgahnya kapan nyingok kita ni apalah ilmu kita ni tak kata. Jadi sudah kalau itu, kalaulah yakin kita tidak kata, tak mungkin nak jadi wong alim. Tidak kata ilmu, maka jadilah orang yang kedua galak-galak belajar. Nah ini yang ibu terapkan sekarang ini majlis salim. Mungkin di sini baik ibu setengah bulan sekali. Mungkin di tempat lain ibu pernah ada juga melok. Sehingga dalam seminggu mungkin ibu 2 kali melok belajar. Lah ibu nak masuk SD tak terima orang lagi. Kau berjalan lagi saro. Nak masuk SD. Jadi sekolah kita ini sekolah non formal, tidak mengeluarkan yang namanya nilai raport, tidak pula di absen, balik kepada hidayah
masing. Kalau butuh dengan ilmu, yuk kita sama-sama belajar. Ini cuma nyampaikan baik. Sebenarnya kita sama belajar. Yang nyampaikan nambah ilmunya, yang ibu tadi belum tahu, jadi tahu. Yang sudah terlanjur salah, sudah maafu, dimaafkan, tak tahu namanya. Cuman jangan caca tak tahu. Yang tak boleh itu caca tak tahu. Jadi ini Bu ya, ini yang kita jalan sekarang ini adalah yang kedua. Ya, andaikan juga kamu tidak mampu untuk mencari ilmu, yang tidak sanggup, maka jadilah yang ketiga. Apa? Jadilah kamu orang yang mendengar ilmu. Ada. Ya, apa kalau bahasa ininya Bu? Kalau bahasa Arabnya kun alim au muta'alliman au mustami'an. Ada yang mengatakan au muhibban, au mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu orang yang berilmu. Tidak kata ilmu au muta'alliman, orang yang galak belajar. Tidak galak belajar, jadi orang yang ketiga au mustami'an. Mustami'an itu artinya wong yang galak mendengar. Ya, dengar Bu. Ya, wong yang dengar itu artinya walaupun dia tidak galak belajar, tapi dia ni galak dengar. Dengar. Makanya wong yang galak belajar itu kadang maka beda Bu, wong yang dengar dengar, cuman yang belajar duduknya itu beda. Kuat kuping ni beda-beda nerimonya. Kaget salah nerimo. Begitu duduk ni kan. Duduk cak kita ni beda. Ya, pecah ibu nyampaikan sesuatu, ada wong nyampaikan sesuatu. Kena wong yang nyampaikan ini cuman melalui kuping, dengar baik, belum tahu ceritanya. Jadi miring. Miring omong tu. Dengar dari mana? Dengar si anu. Si anu dari mana? Si anu lagi. Alangkah banyak si anu. Karena beda wong yang tahu nian dengan yang mendengar. Mendadilah wong yang galak belajar. Kalau dia tak sanggup belajar, minimal galak dengar. Dengar tu bahasa kita dengar ni. Kalau tidak mampu belajar apa yang disampaikan oleh wong tua kita, oleh ulama kita tu, begitu dia bermanfaat, dengarkan. Jadi itu menjadi manfaat. Jadi itu orang yang ketiga. Jadi kalau tidak mampu belajar, jadilah wong yang mendengar Bu. Kalau bahasa budak main hari galak-galak dengar. Memang beda. Cara lain ni kadang-kadang ada suang tu rajin dia tu berpengajian. Cuman itulah tadi masuk kuping kanan, jago jadilah masih ada masuk. Cuman sudah masuk tu metu lagi. Apa bahasa kita ni? Cak lewat be. Nyo lewat. Numpang lewat. Ada yang kadang-kadang masuk kuping tak metu lagi. Berarti mantap itu kan, tak metu lagi. Berarti dengar nian kan. Jadi daripada masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, ini hal yang jadi masalah, dua-duanya tak masuk. Kanan tak masuk, kiri ialah kurang namanya tu. Berarti lah sudah tidak katik pendengaran. Jadi kalau ibu masih galak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jadilah. Berarti masih ada. Yang keluar tu pasti ada sisor. Cuman kadang banyaklah yang keluar daripada yang leket. Itu yang jadi masalah itu. Jadi banyaklah yang keluar daripada yang dapat. Ya. Nah, jadi dibandingkan dengan yang tak masuk ni kan. Nganggap nganggap. Apa dia? Tak perlu tahu. Nah, gitu. Ya, jadi alhamdulillah. Maksudnya syukur. Masih pacak dengar. Orang sudah pacak dengar lagi. Apa? Kawan ngomong A, dia ngomong B. Kita ngomong neraka, dia ngomong IP. Tak nyambung tadi kan. Jadi artinya alhamdulillah kita masih nyambung gitu ya. Andai pun tidak bisa jadi orang yang keempat, orang yang ketiga, maka jadilah orang yang keempat. Au muhibban kalau bahasa ni. Jadilah kamu orang yang mencintai ilmu. Dengan mencintai ilmu kamu akan selamat. Masa kita ni cinta dengan ilmu tu Bu. Jadi apa baik yang disampaikan oleh wong, baik itu dia langsung maupun dia dapat dari wong lain, ya, apalagi dia senang dengan wong yang belajar ilmu.
Kadang-kadang dia saking senangnya tadi, Bu, aku ni mungkin tidak ada katik waktu nak hadir tempat pengajian kamu, tapi aku senang nian kamu galak hadir pengajian. Jadilah. Masih ada mbean. Ini nih. Jadi kalau masih ada mbean tu masih senang berarti jadi. Au muhibban. Jadilah kamu orang yang senang. Orang yang senang dengan orang yang menuntut ilmu. Bahasa senang ni apa, Bu? Setuju. Nak ke mana, Bu? Pengajian. Alhamdulillah, senangnya nyengok ibu pengajian. Itu termasuk orang yang cinta dengan ilmu. Tapi nak ke mana, Bu? Nak pengajian. Berhentilah, Bu. Nah, yang model mak ini lemak nupaknya. Bukannya dia nak senang. Berhentilah, Bu. Nyaroi badan baik. Cak ibu ni lah tua, nak nyari apa lagi? No. Kalau ibu yang tak kuat iman, don itu. Mikir ibu, ya nian tu apa lagi? Nah, masuk berarti hujatan dia dah, fitnah dia dah kan? Jadi ada. Jadi ada persepsi orang ni kan ada dua. Nak ke mana, Bu? Biasalah kami ni nak ngaji majlis taklim. Oh, alhamdulillah, syukurnya ibu senang nian dengar kamu. Kapan nak pergi pengajian? Oh, ibu kan main. Jadi kalau kita galak misalnya nanya wong dia nak pergi pengajian, kita senang, Bu, itulah dapat pahala. Ini melok lah ida. Ngejek pula. Kamu lah tua mak ini masih nak ngaji. Ibu bangsa aku kuat, kau kena gocor. Kena aku lah loyo, kaget aku kena nyampak weh. Jadi itu namanya wong senang. Jadi di mana baik ibu dengan pengajian selalu senang. Ada wong majlis zikir senang nian. Dengar wong suara azan senang nian. Ada wong bersolawat senang nian. Oh, itu bagus. Ini ada wong selawat dikit, bentilah selawat ni. No. Model mak ini bakal mati ngantur. Wong bersolawat kita dengar dapat pahala. Ada nian bu wong model mak itu kan. Tapi giliran suara dangdut nyanyian ngogolah dekat kuping dia pekak. Senang dia. Giliran dibacakan itulah banyak ni gobelis tadi kan. Dah kebanyakan, tak pacak metu lagi. Jadi makanya sering-sering ditembaklah dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak zikrullah ya. Nah, dari yang keempat ini ibu-ibu jamaah sekalian, tema kita. Jadilah 4 golongan, maksudnya kalau tak jadi wong alim, galak-galak belajar. Tidak juga galak belajar, galak-galak sering dengar. Kalaupun tidak galak dengar, paling tidak senang jadilah. Kalau 4 ikut inilah tak katik lagi, dan jangan pernah kamu menjadi orang yang kelima. Apa? Yakni orang yang membenci ilmu, maka kamu adalah golongan orang yang tidak akan diberikan oleh Allah keselamatan dunia akhirat. Itulah celakanya tadi kan. Kalau bahasa kita singkat ni, Bu. Alim laida, ilmu belajar tak galak, dengar lah tak galak, senang juga tak galak. Yang model mak ini KTM-an. Bangsa je kita tak ada berdosa. Yang model mak ini julak ke lah. Apa di pucuk proyek itu nah, men kita masih takut dengan dosa. Sudahlah. Jadi itu. Dari sekian 4 ikut ini, maka sikok ini lah. Janganlah kamu jadi orang yang kelima. Apabila kamu tidak catat ilmu, tidak jadi orang yang alim, tidak punya ilmu, kemudian tidak juga galak dengar, kemudian tidak juga senang, maka kamu tidak akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ibu-ibu sekalian, kebahagiaan bagi ibu-ibu majlis taklim dengan galak belajar ini yang akan mengantarkan kita kepada perjalanan dunia dan akhirat. Dan insyaallah selamat ibu. Wong yang ada ilmu itu, wong yang belajar itu, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu ada dasar, ada dalil. Tidak ada melok-melok bae, faham apa dasarnya apa, dalilnya apa, kemudian apa dia fadilahnya kan. Semua itu pasti punya fadilah. Jadi oleh karena itu ibu berjamaah sekalian, maksudnya dalam taklim kita ini jangan bosan-bosan, teruslah sampai akhir hayat. Dia katakan utlubu minal ilmi minal mahdi
illallah. Dituntutlah ilmu ya dari tiang lahat, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi sampai mati habis. Ya, kalau di kubur tak katik lagi majlis taklim. Siapa pula nak ngajarinya? Ada. Di kuburan tinggal kita mempertanggungjawabkan. InsyaAllah mudah-mudahan sekian tahun perjalanan ibu mengikuti majlis taklim ini, ya seberapa banyak amal ibadah yang kita kerjakan ini, ya inilah yang nanti akan membela kita. Ya, tidak hanya belaan di dunia, kembali kepada belaan di alam kubur, sampailah kebelaan sampai alam akhirat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang untuk selalu mengisi waktu dengan belajar ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang ibadah, ya, ilmu agama. Ini hari budak-budak sekolah ni lah jarang bu. Kalau tak kita ajarkan, ya, budak main hari bu, apalagi yang namanya sekolah umum. Ya kita nak praktek solat ni tidak katik waktu. Kalau dia tidak kita ajari atau tidak belajar dengan guru kiai, pada akhirnya mereka cuma dapat ijazah, ya, tapi tidak tahu yang namanya solat. Ya. Ada yang budak ni kadang-kadang lah tamat SD sampai main hari, bu, tidak baca Quran. Ya. Ada yang dia tamat SD, begitu dia tamat tidak tahu dengan yang namanya solat. Kapan ditanya berapa apa? Kalau solat maghrib, yo baik. Berapa rakaat maghrib? 2. Nah, dari mana 2? Ada. Jadi nandokan kalau budak tu cuman melok baik. Tidak pendian diajarkan secara khusus. Ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau ada yang nak ditanyakan silakan. Ya, sambil kita menunggu waktu asar. Nah, ya. Ada yang nak nanyakan ibu silakan. Ya, boleh. Ya. Maksudnya? Oh boleh. Boleh. Maksudnya dimasukkan dalam solat. Boleh bu. Ibu maco Yasin ya. Nah ibu bawa dalam solat. Wong misalnya, ya kan kalau dengar begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jikawan panjang. Padahal belum tentu sampai situ. Paling-paling cuma ngambil 5 ayat. Boleh bu. Tidak. Tidak perlu sampai habis. Tidak. Ibu ambil tengahnya misalnya, ambil tengah. Ibu ngambil ayat yang berapa misalnya? Hum wa azwaju bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qaulan min rabbir rahim. Sudah. Allahu Akbar. Jadi. Lah kau omong tadi, ibu nak magi kulhu tu lagi 2 kali jadi. Rakaat pertama tak pakam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu Akbar. Boleh. Cuman malaikat bingung alang kata bahasanya. Tekau kulhu dibuat 2 kali. Kapan rakaat kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langkah singkat. Boleh. Ada. Yang tak boleh itu, yang nak diperhatikan itu bu, bacaan suratul Fatihah. Fatihah inilah yang namanya rukun. Ada. Maka kita benar-benar, kalau kita maconyo yang misalnya orang ni kan ada yang bawaan apa namanya? Cidal. Cidal yang galak pelat tu. Pelat Nah, kalau untuk dia dewek boleh sah. Untuk dia dewek kan? Tapi kalau dia imam, nah itu tidak sah. Apalagi yang di belakangnya ni wong pasai galo, dia pelat. Aku omongkan depa ni kan. Kalau wong pelat imamnya, yang makmumnya pelat galo. Kalau imamnya pelat, makmumnya dari barisan pertama serombongan ngerup pelat. Sah. Karena sama-sama pelat. Ya, imam. Tak sah. Sebab masih ada yang tegas.
Ada nak benar-benar nian bu. Makanya iya kalau nak milih bu. Nak milih nian lemaklah makmum tulah. Pening ida. Imam salah, imam nanggung. Iya. Bukan main keri apalah penyingot alangkah banyaknya. Kita kalau nukung dewek lagi dak kedukungan nak nukung yang sebanyak ini. Kalau banyak ada kalau nak milih ya lagi lemaklah kita sakingnya tadi bukan kegalaan bukan kalau mikir-mikir ya Allah ada dah wong yang lebih pasir dari kita ni biarlah dia baik sakingnya tadi bu ya dah bukan dak galak apa nanggung dosanya itu kalau makmum kita makmum dosa kita dewek lah kau mengenai wong pelat dia tu dia dewek sah tu dia dewek. Jangan dia ucap-ucap jadi imam, udah kelebu. Dialah berdosa, nanggung wong dosa pula. Jadi jangan macam-macam. Betino, galau-galau betino, tak kata lanangnya. Boleh. Betino itu salah sikapnya jadi imam. Tapi begitu ada lanang, nah jangan. Jangan. Ada kecuali melanang tu bisu. Jadi kita kalau pakam nian kan nganggut-nganggut, imam. Apa ni ngapo cak dia mau bisu. Nah, dia kata kelebu ini. Tak jadi dia. Jadi boleh bu. Ayatul Kursi rakaat pertama agak rakaat keduanya beda kan? Boleh. Jadi boleh. Ada lagi bu? Hah? Yang mana? Yang mana? Oh ya, boleh. Itu salah sebagian potongan amalan yang galak kita biasanya galak diawali dulu dengan istighfar kan? Istighfar, astaghfirullahalazim li wali. Nah ujungnya ya, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dulu galak ngayun budak tidur bu nah. Asbira sambil la ilaha dulu kan la ilaha illallahul malikul hakul mubin sambil ngayun ul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin nyambung lagi hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Budak tidur diantarkan dengan kalimat Allah dengan zikrullah, tidak dengan nyanyian. Ya tak? Jadi boleh. Jadi bacanya selesai solat. Kalau Kiai dulu ngomong ini salah satu amalan untuk menjauhkan yang namanya penyakit pikun. Ya, penyakit pikun. Jadi macam cuman itulah tadi maconya tu zaman sekali baca sudah rutin dijadikan amalan sehari-hari. Apa 3 kali sudah solat asbi. Apalagi sudah subuh bagus. Asbi rabbi jalallah ma fi qalbi. Nak dilagukan tu supaya lemak dengarnya. Mun waya dewek dak pula nak berlagu-lagu. Ada. Cuma dak lemak kadang dak hafal. Asbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Boleh. Entah ke sudah subuh, entah ke sudah zuhur. Minimal dijadikan amalan sehari-hari ya. Habis. Baiklah ibu-ibu sekalian ya, tinggal waktu 10 menit lagi kita akan salat asar. Kita tutup dulu dengan doa. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian ibu-ibu sekalian, mari akhir kalam kami ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.